Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Kali ini di program belajar composting online batch ke-18. Selamat ya buat teman-teman semua di batch 18. Di sini ada Kak Desi yang mewakili. Mungkin nanti setelah ini akan ada beberapa teman yang akan bergabung. Dan saya lagi ucapkan selamat karena teman-teman sudah memutuskan untuk mau belajar tentang composting dan sudah mengikuti kulwapnya sampai ke-7. Dan sekarang kita masuk ke dalam tema kulzumnya, karena apa? Di dalam tema kulzum kali ini, saya mau membagikan langkah yang ke-8. Wah, jadi ada 8 langkah sebetulnya. Jadi setelah 7 yang di kulwap, langkah ke-8-nya akan saya sharekan di kulzum kali ini. Oke, kita langsung mulai saja. Dan saya perkenalan lagi, saya Wayu Andito, tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Muara. Saya praktisi composting, praktisi urban farming, dan lagi senang menekuni dunia digital marketing, ayah dari 2 anak homeschooling, dan hari-harinya senang banget dengan hal-hal yang terkait dengan gaya hidup sehat. Ya, karena ya saya berprinsip, apapun yang kita miliki, kalau tubuh secara fisik tidak sehat, maka ya kita mau menikmati apa gitu. Apakah kemudian kerja keras kita itu mau kita alokasikan untuk membayar kesehatan kita di hari berikutnya nanti, nah, silahkan, itu pilihan sih. Tapi kalau saya lebih memilih menjaga kesehatan hari ini supaya kemudian saya bisa menikmati apapun yang akan dihadirkan Tuhan dan alam semesta ke depannya dengan lebih asik lagi. Kenapa? Dengan tubuh yang sehat. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Itu juga sebabnya kenapa saya concern banget dalam dunia composting dan urban farming, karena antioksidan terbaik itu memang ada pada tanaman yang baru kita petik. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang sangat saya sedang tekuni dan saya lagi coba lakukan. Nah, sekarang kita lagi di momen composting. Saya bersyukur juga sejak tahun 2017 sudah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter di rumahnya masing-masing. Dan tidak hanya untuk skala perorangan, dapat kesempatan juga untuk berbagi di skala instansi dengan TNI, sekolah, pernah ke kejaksaan juga, lalu pernah bikin workshop di beberapa lembaga seperti di PLN, dan membantu CSR teman-teman dari beberapa PT gitu ya, yang kemudian ingin warga binaannya ini punya wawasan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di sekitar mereka. Dan tidak hanya di sekitaran Jakarta, namun juga dapat kesempatan ke beberapa kali ke luar kota, ini yang paling jauh sampai di NTT, lalu sampai di Ngawi dan juga di daerah Pandeglang. Nah, dan di dalam dunia atau di masa pandemi ini bersyukur sekali maksudnya artinya ada sebuah hal yang kita bisa syukuri, yaitu apa? Waktu kita yang tadinya lebih banyak di jalan dari rumah ke kantor atau rumah ke tempat kerja, kan jadi di rumah terus nih. Akhirnya ada alokasi waktu untuk melihat lahan saya ditanamin apa ya gitu. Kok di sini sampahnya numpuk ya dan sebagainya. Akhirnya saya diminta beberapa kali untuk sharing tentang ya keseruan-keseruan di berkebun di masa pandemi, bisnis dari rumah, lalu kemudian juga sharing di sesi inspirasi ke beberapa teman-teman yang terkait di dunia universitas atau sekolah tinggi. Saya sharing-sharing juga di sana sebagai katakanlah narasumber yang menginspirasi teman-teman dari mahasiswa, karena saya berharap para mahasiswa ini sebagai agen perubahan, sebagai anak-anak muda ini tidak hanya berpikir untuk kerjanya aja. Mereka perlu menyadari bahwa di dalam setiap kerja itu ada ekses, ada efek samping, yaitu apa? Niscaya ada sampah. Dan kalau ada sampah organik, kalau ini semua kecampur sama sampah anorganik, maka itu jadi masalah. Saya berharap para mahasiswa yang sempat ya setidaknya terpapar dengan semangat yang saya sampaikan, mereka bisa mengingat bahwa oh ini nih yang Mas Andito maksud nih, bahwa ketika kita bekerja maka sampah itu perlu kita pilah supaya bisa terolah dengan baik. Nah, 8 langkah mudah. Oke, yang tadi kita sudah bahaskan, yang pertama itu mindset sebagaimana di keluar pertama. Nah, di sini saya ingin mengingatkan lagi ke teman-teman semua bahwa di Indonesia ini aja data dari tahun 2019 ada 175.000 ton sampah yang dihasilkan setiap harinya. Artinya 64 juta ton per tahun, dan kalau pola persamaan ini tidak berubah dan terus dilakukan setiap hari, maka niscaya kemampuan TPS dan TPA kita semakin lama semakin menipis. Nah, saya kurang tahu nih di tempatnya Kak Desi ini, kalau katakanlah TPS, TPA ini apakah sudah jadi isu mungkin? Apakah kemudian
kita sudah tidak mudah buang sampah lagi, atau ada TPS-nya ditutup dan sebagainya. Nah, ini biasanya fenomena-fenomena ini suka terjadi di sekitar kita. Ya, ini yang kemudian ada baiknya sebelum sampai ini terjadi, karena modelnya landfill, numpuk-numpuk sampah terus, amit-amit deh, jangan sampai terjadi sebagaimana yang terjadi di Bandung, ya, di Lewi Gajah tahun 2005, di mana gunungan sampah rubuh menimpa ratusan manusia, gitu ya. Itu yang kemudian kita harapkan tidak terjadi lagi, gitu. Nah, bagaimana caranya? Makanya kemudian hari itu diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, tanggal 21 Februari. Bagaimana yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan bersama agar kita tidak berkontribusi dalam jumlah yang amat sangat banyak untuk kemudian menyumbang sampah di TPS dan TPA? Ya, tidak bisa dipungkiri solusinya adalah melakukan composting, yaitu apa? Kita memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Mengapa perlu melakukan composting? Bagi teman-teman yang sudah mempraktekkan, niscaya merasakan, oh iya ya, sampah saya jadi kurang ya. Yang tadinya di bak sampah depan itu bisa dalam waktu sehari udah penuh gitu ya, sekarang kok dalam waktu 3-4 hari nggak penuh-penuh gitu ya. Ternyata begitu saya melakukan proses composting, sampah itu berkurang sangat drastis, dan itu benar sekali. Saya sangat merasakan itu, bagaimana dulu mungkin dalam waktu sehari bisa 2 kantong sampah, sekarang 1 kantong sampah belum tentu 3-4 hari. Gitu. Karena apa? Sampah organiknya sudah saya olah sendiri, yang tersisa adalah sampah anorganik. Yang anorganik sangat bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pemulung yang membutuhkan. Ya, karena setiap sampah yang terpilah bisa menjadi manfaat, memiliki nilai ekonomis, bisa menyuburkan tanah dan membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan menyehatkan. Nah, kategori sampah secara umum ada 2. Kita pisahkan ini dulu saja, ya, sampah yang basah dan kering, organik dan anorganik. Sampah basah semua yang berkaitan dengan hewani dan tumbuhan, gitu ya. Itu semua, sisa-sisanya itulah yang disebut sebagai sampah organik. Sedangkan kalau sampah kering adalah yang di luar itu, sesuatu yang sudah melalui pemrosesan cukup lama sehingga dia awet. Nah, karena ada pertanyaan seperti ini nih, Kak Desi dan teman-teman semua yang menyimak rekaman ini. Mas, kalau kertas masuk sampah organik kan dari pohon. Ya, oke. Pertanyaannya, kalau ada sebuah selembar kertas, kita diamkan di tempat terbuka, tanpa diapa-apain, selama 2 minggu, kira-kira bentuknya berubah? Nggak berubah biasanya kalau kertas. Nggak usah 2 minggu. 6 bulan, setahun aja bentuknya masih tetap kertas. Beda sama daun pisang, gitu ya. Kalau daun pisang kita biarkan dalam waktu 3 hari dia sudah mulai menguning, tandanya apa? Itulah bahan organik. Jadi kalau buat saya, kertas tidak masuk ke dalam kategori sampah organik karena dia tidak terurai dengan cepat di dalam proses composting. Sedangkan dalam proses composting kita butuh kecepatan di dalam proses pengolahannya. Kalau enggak, wah, masa kita mau berurusan sama sampah terus? Karena ada pertanyaan menarik begini nih, Kak Desi sama teman-teman semua. Ke saya waktu itu di sebuah ada ya bukan talk show ya, tapi lebih ngobrol-ngobrol lewat Instagram live gitu. Narasumbernya bertanya ke saya karena saya praktisi composting. Wah, berarti di rumahnya Pak Andito ini sampahnya numpuk ya? Enak aja ya. Bukan berarti kami praktisi composting hobinya numpuk sampah. Justru kami sedang mengurangi tumpukan sampah dengan cara apa? Yang organiknya diolah sendiri, yang anorganiknya kita serahkan ke pihak-pihak yang bisa menghandle itu ya. Jadi ini yang kemudian saya ingin, yang itu saya ingatkan, maksudnya ya nggak ada yang ketumpuk lah, orang sampah organiknya terolah jadi tanah lagi, jadi pupuknya saya masukkan ke tanah lagi, ke pot lagi, saya bagikan ke teman-teman saya, bahkan ada yang nggak mau dikasih gratis gitu ya, akhirnya ya belilah mereka pupuk padat saya, pupuk organik cair saya mereka beli gitu, karena mereka merasa mendapatkan benefit dari sisa bahan organik yang saya olah di rumah saya sendiri. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat mengenai prinsip 3R ini. Ya, ingat prinsip 3R, teman-teman? Ada apa? Ada reduce, reuse, recycle. Wah, ini kenapa, Mas? Reduce-nya gede banget. Betul. Karena ini mindset yang perlu kita miliki, sahabat semua. Saya berharap teman-teman semua yang mengikuti program belajar composting online, yang menyimak video ini, bisa bersama-sama melihat bahwa hierarki tertinggi dari 3R adalah reduce, atau mengurangi. Mengurangi dulu. Jadi jangan kepikiran untuk reuse dulu gitu, untuk kemudian gimana ya cara kemudian ini barang bisa kita pakai lagi atau bahkan bisa recycle ya. Jadi recycle ini ada di piramida terbawah, paling kecil, paling belakang. Jadi tadi kalau misalnya di awal sebelum
Zoom ini dimulai, Kak Desi sudah menyampaikan tentang bank sampah, tentang apa yang bisa dipakai ulang dan sebagainya. Itu adalah langkah yang kesekian, Kak Desi. Karena yang terutama adalah kita perlu mengedepankan reduce-nya dulu, nguranginnya dulu. Ya, jadi contoh, kalau di gambar saya mencoba membagikan apa yang saya lakukan, ya sudah mau jalan 9 tahun terakhir ini, ya saya berusaha belanja tidak menggunakan benda-benda yang kalau saya pakai langsung saya buang. Misalnya apa, plastik-plastik sekali pakai gitu ya. Contoh, kalau saya beli, kalau kita beli ayam di pasar atau beli tahu di pasar, kan pakai kantong plastik tuh dulu ya, atau saya dulu ya pakai kantong plastik. Kira-kira plastiknya bakal kakak pakai ulang lagi nggak? Kebanyakan nggak. Pasti dibuang gitu. Karena apa? Udah kena lemak ayam, udah kena darah ayam, udah kena air tahu, mau dicuci juga udah nggak enak baunya gitu. Akhirnya apa? Plastiknya dibuang kan. Ini yang kemudian saya coba sejak 8 tahun yang lalu. Sedapat mungkin kalau mau ke pasar saya sudah planning. Wah, saya mau beli ayam, mau beli tahu, mau beli kulit martabak, mau beli ini, mau beli itu. Maka saya bawa berapa banyak wadah. Nah, itu akhirnya saya pakai wadah-wadah itu, teman-teman. Terutama untuk belanjaan-belanjaan yang basah. Ya, jadi yang basah seperti ayam, ikan, daging, lalu mungkin ada katakanlah ya itu tempe tahu sih lebih ya. Kalau tempe saya udah cari yang pakai bungkus daun karena daunnya masih bisa dikompos. Ini yang saya lakukan, sahabat semua. Saya berusaha reduce, bahkan akhirnya kantong plastik secara perlahan saya coba ganti dengan saya bikin sendiri itu pakai jaring paranet gitu ya, beli tidak terlalu mahal gitu ya di toko online, terus kemudian saya dapat banyak banget, ya udah saya coba jahit sendiri gitu ya, kemudian ya udah pakai tas-tas jaring itu saya berbelanja ke pasar. Awalnya dipandang aneh, ini kok orang belanja nggak pakai plastik sih? Udah mas, pakai plastik aja, gratis kok. Bukan itu, Bu. bukan soal gratisnya, tapi saya lagi mau ngurangin. Gitu. Oh gitu, ya ya ya. Sekali, oke. 2 kali, ih beneran ya nih orang ini ternyata betul-betul belanja nggak pakai plastik. Begitu seterusnya teman-teman, yang terjadi apa? Yang terjadi, ibu tukang sayur itu, kalau misalnya saya belanja ya, terus di sebelah ada orang yang lain, nih kayak si Mas ini belanjanya nggak pakai plastik, wah. Akhirnya malah malah saya yang dipromosikan oleh ibu-ibu tukang sayur langganan di pasar mengenai pola yang saya lakukan gitu, karena menganggap bahwa itu adalah sebuah hal yang baik. Ya saya bersyukur, walaupun kemudian untuk sampai ke tahap itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau udah pindah pasar, lalu balik lagi dari nol lagi, karena kemudian ketemu lagi pedagang pasar yang menawarkan plastik dengan baik hatinya gitu ya, kan niatnya baik. Jadi ya akhirnya saya lakukan, ya saya ulang dari awal. Maaf, saya lagi mau ngurangin gitu. Ngapain dikurangin, kan gratis? Iya, makanya justru karena gratis buat yang lain aja. Ini saya masih bisa pakai wadah saya sendiri. Kurang lebih seperti itu, Kak Desi dan teman-teman semua. Nah, karena kalau sampah kering dipilah, itu bisa dimanfaatkan kembali buat hendak berkreasi, bisa disetorkan ke bank sampah, kemana buang sampah kering, diberikan ke pemulung. Saya sempat menjadi nasabah bank sampah sebelum pandemi, dan ini salah satu sebagian dari aktivitasnya, namun setelah pandemi praktis tutup bank sampah di tempat saya, dan kemudian serunya nih ya teman-teman semua, dalam setahun belakangan ini bermunculan startup-startup yang membuat kita bisa melakukan gerakan-gerakan minim sampah atau zero waste tadi yang disebutkan oleh Kak Desi dari rumah kita sendiri, tanpa kita perlu keluar rumah gitu ya. Jadi dengan modal aplikasi, pencet. Contoh, nih misalnya ada Siklus gitu ya, sebuah aplikasi yang punya kepedulian, punya misi untuk bisa isi ulang. Ya, isi ulang hal-hal konsumable sehari-hari. Contoh, minyak goreng, sabun cair, pengharum, sabun cuci piring, sabun cuci tangan. Pokoknya hal-hal yang biasa selama ini kita beli sasetan gitu ya, atau pakai botolan, itu ternyata mereka menyediakan versi bulknya, versi banyaknya, dan kemudian kita udah pakai aja wadah-wadah yang kita punya di rumah untuk kemudian langsung diisi-isi oleh produknya dari Siklus ini. Jadi mereka adalah penyalur barang-barang atau bahan-bahan kebutuhan rumah tangga, tapi versi curah. Nah, itu yang kemudian saya dapat benefit mengurangi kemasan yang sangat banyak sejak berkenalan dengan Siklus ini. Pertanyaannya gini kadang-kadang, Mas, dari sisi harga gimana? Ada perbedaan? Jujur, nggak terlalu banyak perbedaannya. Ya paling 500.000 rupiah, kalau lagi dapat promo, ya lumayan, dapat diskon 20.000, 100.000, itu terserah Siklusnya. Tetapi isunya bukan di harga kalau menurut saya.
Tapi isunya adalah bagaimana kita bisa mengurangi berapa banyak kemasan melalui belanja yang ada di layar teman-teman. Oke, terus ada juga aplikasi Armada Kemasan yang bisa ngambil kantong kresek gitu ya, plastik-plastik kresek. Lalu kemudian ada aplikasi namanya Duitin yang kabarnya bisa mengambil popok bayi. Ya, popok bayi asalkan pupnya sudah dibilas, popoknya dikumpulkan itu akan bisa diambil sama Duitin, entah diolah jadi apa. Namun mereka siap menampung sampah-sampah popok bayi. Oke, jadi yuk kita mulai memilah sampah kita. Ada solusi semua kan? Mau yang organik, yang anorganik, semuanya sudah ada solusinya. Nah, mari kita masuk ke solusi untuk sampah organik. Yang kedua adalah kita siapkan 2 tempat sampah. Karena ini adalah sebuah langkah pertama yang sangat penting sebelum melangkah ke agenda composting yang lainnya. Ya, terima kasih buat teman-teman di grup yang sudah berbagi 2 tempat sampahnya. Ya, di sini ada sampah, ada aneka tempat sampah, baik yang organik maupun yang anorganik. Saya agak sedikit concern dengan yang di sebelah kiri bawah ini. Ada sebuah tempat sampah yang kayaknya ada kulit pisangnya, tetapi dialasin plastik. Kalau teman-teman perhatikan, di grup saya bertanya kepada yang posting ini, apakah plastiknya mau dipakai lagi atau dibuang? Oh, dicuci, Mas. Oke, lanjut. Yang penting kita kembali ke yang tadi tuh, teman-teman. Kita reduce dulu, ngurangin. Ngurangin itu artinya apa? Ya begitu sampah plastik ini masih bisa dipakai, ya kita jangan nyampah dulu. Gitu. Baru kemudian masuk ke level kedua, reuse kan. Nah, kita bisa pakai ulang lagi tuh plastiknya terus sampai sejebol-jebolnya gitu ya. Ibaratnya yang biasanya sekali pakai langsung buang, sekarang mungkin bisa 10 sampai 20 kali pakai gitu, itu kantong plastik. Jadi saya setuju, sepakat kalau kemudian yang melakukan ini mengatakan bahwa plastiknya itu akan dicuci kembali, yang si plastik organik. Oke, langkah ketiga, kita tentukan metode composting, teman-teman semua. Dan dari semua yang saya perhatikan di grup, hanya ini nih yang menyetorkan mengenai metode composting, yaitu sepertinya metodenya ada metode kompos pot, gitu ya, ada kemudian metode komposter menggunakan ember-ember itu. Terima kasih sudah menyetorkan tugasnya, teman-teman semua. Nah, kembali mengingatkan, metode-metode composting, ada yang paling simpel yaitu lubang organik, ada biopori, ada menggunakan komposter atau kemudian menggunakan kompos pot, dan salah satu metodenya yang saya praktekkan adalah menggunakan ekoenzim. Jadi saya membagikan hal-hal yang pernah dan visible bagi saya untuk saya lakukan. Kalau biopori, saya tahu banget teorinya, tetapi belum pernah praktek. Karena apa? Saya nggak punya lahan yang bisa saya gali dengan biopori gitu, saking lahannya tidak terlalu luas. Namun, ekoenzim ini termasuk salah satu yang sudah saya praktekkan. Oke, langkah keempat kita membuat mol. Nah, kenapa sih penting untuk membuat mikroorganisme lokal ini? Karena sahabat semua, di dalam proses composting, kalau kita mau mempercepat prosesnya, maka kita perlu menghadirkan mikroorganisme lokal. Ibaratnya mereka adalah chef atau koki yang punya peranan untuk memasak bahan masakan yang ada di sekitar mereka. Kalau kokinya cuma 2, bahan masakannya ada 100 kilo, ya mungkin nggak banyak yang bisa terolah. Tapi kalau kokinya ada 100, bahannya ada 100 kilo, nah, maka kemudian masing-masing pegang sekilo, cepat selesai kan. Nah, kurang lebih seperti itu analoginya teman-teman. Dan kita bisa pakai menggunakan mikroorganisme lokal yang menggunakan air beras saja, yang katakanlah kita niscaya mungkin kalau udah nggak makan nasi, ya kita bisa pakai kulit buah atau kemudian pakai daging buah untuk kemudian membuat mikroorganisme lokal ini. Tapi kalau Anda semua masih masak nasi, masih mencuci beras, air beras cucian pertama, berikan gula 1 sendok makan, simpan di dalam botol. Pastikan dalam seminggu pertama rajin-rajin ya buka-buka tutupnya supaya gasnya itu bisa terlepas dan keluar. Baru setelah seminggu, biasanya setelah lebih alum, lebih gasnya sudah lebih tidak keluar, nah itu baru mungkin bisa lebih disimpan lebih di tempat yang lebih aman gitu ya. Yang tidak terlalu dekat dengan diri kita, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau masih di 1 minggu pertama, saran saya letakkan di tempat yang Anda sering lihat, sehingga Anda ingat, oh, buka dulu tutupnya. Buka lagi. Nah, gitu terus seperti itu ya, teman-teman. Oke, angka kelimanya adalah kita siapkan penggembur. Nih, penggembur. Jadi penggembur adalah material organik yang memiliki fungsi untuk menyerap air. Ya, untuk menyerap air, contohnya ada daun kering, ada serbuk gergaji, ada kemudian aneka serbuk-serbuk yang lain gitu ya. Ini yang kemudian bisa kita gunakan. Oke, dan selanjutnya adalah angka ke-6 adalah kita mencacah sampah. Ya, ini mencacah sampah kenapa menjadi penting? Sampah yang dicacah itu membuat proses composting jadi lebih cepat. Hasilnya pun juga lebih baik. Ya, hasil
hasil komposnya nanti juga akan lebih bagus hasilnya. Karena kan tujuan dari composting kan kita mau menghasilkan pupuk, ya, pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat, khususnya pupuk organik padat ketika dia hadir si sampahnya ini, kemudian teksturnya ini tidak terlalu halus, maka ini akan membuat katakanlah proses compostingnya menjadi atau hasilnya pun jadi tidak kurang bagus. Makanya kita perlu melakukan proses pencacahan supaya kemudian lebih cepat proses compostingnya. Terima kasih Kak Dini sudah ikut hadir. Perkenalkan nih ada Kak Desi dari Bogor, Kak Dini ini dari Bandung ya, masalah Kak Dini ya. Oke, sip. Mari kita masuk ke langkah ketujuh, yaitu saatnya composting dan kosong. Maksudnya di grup saya belum menerima foto-foto teman-teman yang sudah melakukan proses compostingnya, yang mendokumentasinya. Jadi ini masih kosong, silakan teman-teman nanti diisi. Ingat kita masih punya grup WhatsApp selama kurang lebih 4 minggu ke depan setelah full Zoom ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan kebersamaan kita di grup WhatsApp agar apa-apa yang kita sudah pelajari bersama bermanfaat. Ilmu kalau tidak dipraktekkan, ya biasanya sih menguap gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kemudian sudah punya e-booknya, sudah punya katakanlah ilmunya, tapi kemudian tidak mempraktekannya, terus lupa. Waktu itu Mas Anito ngomong apa ya? Atau kemudian tapi ada e-booknya kan teman-teman bisa baca-baca lagi. Dan saya tetap punya keyakinan bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Siapa tahu saat ini belum masanya teman-teman berkomposting, namun saya yakin begitu teman-teman punya ilmunya, dapat momennya, niscaya teman-teman begitu bersemangat untuk mau melakukan proses composting. Karena apa? Karena itulah yang bisa kita lakukan untuk membantu lingkungan kita jadi lebih baik lagi. Oke, saya sedikit cerita mengenai perjalanan composting saya di tahun 2014. Waktu itu mentor saya Mbak Widayanti datang membawakan komposter yang sampai hari ini masih bisa saya pakai. Dan saya melakukan proses yang sebagaimana teman-teman lakukan juga. Saya cacah sampah, waktu itu masih rajin ya pakai pisau dan talenan. Lama-lama capek juga, maksudnya lumayan juga ya waktunya kalau ngompos begini caranya halus banget lagi. Waktu itu nyacanya, sekarang pakai gunting aja, gunting merah hitam untuk kemudian mencacah sampah. Sedikit contoh-contoh ngomposnya, silakan mampir ke YouTube saya di Rumah Jonet. Di situ saya ada program Toy Bank atau siaran ngompos. Nah itu saya kalau nyacah sampah langsung pakai gunting warna merah hitam. Kecuali bonggol jagung baru pakai golok. Tapi kalau yang lainnya saya pakai gunting merah hitam itu. Lalu kita berikan mikroba atau mikroorganisme lokal. Dulu saya pakainya adalah mikroba dalam bentuk bubuk. Cukup 1 sendok teh dan 1 sendok teh mikroba, 1 sendok teh gula pasir plus air. Nah, itu bisa buat 3 kali pemakaian. Jadi mol yang sudah disiapkan. Nah, ternyata dalam perjalanannya kita bisa bikin mol kita sendiri. Yang menggunakan air beras cucian pertama dan gula pasir boleh, gula putih boleh, gula merah boleh. Lalu kita tambahkan pengembur, fungsinya sebagai pengendali kadar air, bisa terbuat dari apapun sebetulnya, tapi yang paling saya rekomendasikan adalah, yang paling dekat itu adalah serbuk gergaji, atau kalau ada sekam basah bisa. Kalau punya abu gosok, cakep banget. Itu juga salah satu sumber, katakanlah penggembur yang sangat baik. Nah, setelah itu ya masukkan ke dalam komposter, bisa dipanen dalam waktu, bisa dipanen dalam waktu 10 sampai 14 hari. Secepat itu, Mas? Iya. Kalau caranya benar. Syarat ketentuan berlaku ya, teman-teman ya. Oke, hasilnya saya dapat pupuk organik cair, yang kemudian bisa disemprot-semprotkan ke tanaman, panen pupuk padatnya juga, teman-teman. Jadi inilah yang saya lakukan rutinitas sejak 8 tahun yang lalu, dan kemudian untuk ekoenzim ini baru sekitar 2 tahun terakhir. Lihat nih teman-teman, jadi bahan-bahannya sudah ada di sini semua, dan kalau ekoenzim memang disarankan ngikutin formulanya ya, formula 1:3:10-nya ini. Jadi dengan demikian hasilnya berdasarkan pengalaman saya sangat amat aman dan oke gitu ya. Ya untuk bisa digunakan untuk mengambil minyak di kompor, untuk jadi tambahan sabun cuci piring dan sebagainya. Nah, ini nih teman-teman langkah ke-8-nya ya. Jadi langkah ke-8-nya adalah ternyata ulangi lagi proses compostingnya ya teman-teman. Dari 1 sampai 7 mindset-nya dikuatkan lagi, lalu punya tempat sampah lagi, lalu tentukan metode ngomposnya mau seperti apa, siapkan mol, siapkan penggemburnya, cacah sampahnya, ngompos lagi. Habis ngompos, ulang lagi, teman-teman. Begitu terus yang perlu kita lakukan. Selama apa? Selama Anda masih menghasilkan sampah organik.
Kalau Anda sudah tidak menghasilkan sampah organik, mungkin kita yang sudah dikompos ya teman-teman. Sudah waktunya kembali ke alam sesuai dengan jalannya masing-masing. Ada yang dikubur, ada yang dikremasi, ada yang dibuang ke laut mayatnya, ada yang disimpan di taruh gunung-gunung atau di gua-gua untuk dinikmati oleh hewan lain dan sebagainya. Pada akhirnya jasad kita yang hanya kita pakai tidak sampai 100 tahun ini secara umum ya. Kalau di Okinawa malah di atas 100 tahun juga masih sehat-sehat. Inilah yang akan kembali ke alam lagi, teman-teman. Nah, sambil menunggu masa itu tiba, bagaimana kalau kita yang mempelajari hikmat itu? Hikmah itu melalui proses composting yang kita lakukan setiap harinya. Nah, ini bonusnya sih, teman-teman. Saya jadi punya pupuk kan, punya pupuk cair, punya pupuk padat. Saya berkebun deh, nanam tomat, nanam sayur, nanam aneka yang bisa saya tanam, pokoknya di sekitar rumah saya. Nah, ini kebetulan waktu itu masih punya lahan, punya tetangga. Sekarang sih udah dibangun, sudah dipagerin dan saya nggak bisa ikut masuk lagi ke sana. Nah, tapi walaupun tanah itu nggak ada, saya tetap coba menanam di dalam lingkungan rumah saya. Nah, saya pakai polybag aja, itu bisa menghasilkan sayuran-sayuran seperti ini, melalui tidak tambahan pupuk yang lain, hanya dari pupuk hasil composting. Nah, ini salah satu metodenya pakai raised bed, ya. Jadi, karena tanahnya cukup keras, nggak mudah digali, ya udah saya tumpuk pakai hebel aja, terus kemudian isi media tanam, nanam dari saya di sana. Nah, tentu ujung dari semua keseruan ini adalah hasil panen. Nah, ketika panen ya jumlahnya mungkin atau tidak sesimpel kalau kita beli sayur di pasar, tetapi kepuasannya nggak ada di pasar. Ini yang saya dapatkan dengan melakukan proses composting dan urban farming di rumah saya. Jadi sahabat semua, sebagai kesimpulan, melakukan composting itu bukan untuk kebutuhan kita pada saat ini. Bukan hanya, mohon maaf ya Kak Desi, hanya sekedar untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain atau dari siapapun. Tetapi, sebetulnya ketika kita melakukan proses composting, kita ini sedang menjaga tempat tinggal kita. Dan tempat tinggal anak cucu keturunan kita, orang-orang setelah kita. Karena kan umur kita di bumi yang sudah sekian juta tahun ini hanya segini ya teman-teman ya, hanya kecil sekali, tidak sampai 100 tahun. Secara umum ya, secara umum kita hidup manusia di bumi ini dengan relativitas waktu yang ada di bumi, kita hanya hidup sekitar 100 tahun saja. Jadi kalau kita melakukan composting itu betul-betul bukan buat diri kita saat ini loh sahabat semua, tapi buat untuk masa depan bumi kita, untuk orang-orang yang tinggal setelah kita. Saya suka mengibaratkan begini, ini saya juga dapat dari mentor saya sih, dari Mbak Wilda, bahwa ibaratnya, misalnya Kak Desi sama Kak Dini ya, tinggal di sebuah kos-kosan. Ya, kos-kosan isinya ada 20 orang. Lalu kemudian, entah kenapa Kak Desi sama Kak Dini ini adalah orang-orang yang kalau bangun paling pagi, terus setelah bangun paling pagi, nyapunya nggak cuma di kamar sendiri, tapi nyapu selasar kos-kosannya, nyapu halaman kos-kosannya. Nggak disuruh, cuma pengen nyapu aja, bersih-bersih aja gitu. Kira-kira, yang punya kos-kosan, apa yang akan dipandang terhadap teman-teman semua, terhadap Kak Desi dan Mbak Dini, ataupun teman-teman yang sedang menyaksikan rekaman ini? Kira-kira apa yang ada di benak yang punya kos? Bisa jadi akan mengatakan, ini orangnya perhatian banget sih sama tempat tinggalnya. Dan ketika yang punya kos-kosan dapat rezeki, kelebihan kue lebaran mungkin, atau dapat makanan berlebih, siapa yang akan diingat pertama kali dari para pendaftar kosnya atau anggota kosnya yang kemudian akan diingat pertama kali? Sangat mungkin Kak Desi, sangat mungkin Kak Dini. Sebagai orang-orang yang berkontribusi terhadap kebersihan, dan kemudian begitu ada rezeki lebih, niscaya ke pintunya Kak Desi dan pintunya Kak Dini diketok pertama kali. Des, Din, ini ada kue lebih nih buat kalian ya. Mungkin nggak seperti itu, teman-teman semua? Sangat mungkin. Ini yang kita sedang ingin hadirkan. Saya lagi, ya kepada siapa kita meminta keberkahan selain kepada Sang Maha Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah salah satu caranya sebetulnya. Begitu kita melakukan proses composting, bagi buat beberapa teman yang pernah saya sharing, beliau sudah mengaitkannya dengan ibadah gitu ya. Dia menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah gitu. Gimana nanti kalau saya ditanya sama dipertanggungjawabkan plastikmu, sampahmu sampai kemana ujungnya? Wah, itu betul-betul sudah sampai di level tingkat kesadarannya dibangun sampai setinggi itu. Itu yang kemudian saya salut buat teman-teman yang sudah ada di level itu. Namun sekali lagi teman-teman semua, lakukan composting adalah untuk masa depan bumi kita. Baik sahabat semua, itulah semua rangkaian dari
Zoom belajar composting online sore hari ini, dan ini media-media sosial saya, silahkan teman-teman, sampai sama ini tahunya lewat Instagram, namun saya punya Facebook juga, ada YouTube-nya juga, ada TikTok-nya juga, dan ada website-nya juga untuk tempat mendokumentasi kegiatan urban farming saya. Baik, saatnya masuknya ke pertanyaan dan diskusi. Terima kasih teman-teman, semoga Zoom siang hari ini bisa bermanfaat. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Weh, Kak Dini sudah bisa on ya berarti audionya. Oke, sekarang kita mulai ke Kak Desi dulu. Silakan Kak Desi. Dari rangkaian belajar composting online ini ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, atau bagaimana kesannya selama menjalankan proses composting atau belajar composting online selama kurang lebih ya 7 hari plus ini. Silakan Kak. Ya, saya punya masalahnya waktu pengennya sih pengen sebelum memulai itu semua apa bahan dan alat itu sudah ada gitu ya, kayak komposter tadi. Saya nggak punya gitu. Akhirnya pakai misalnya pakai ember atau apapun. Nanti kan toh nanti akan di apa namanya dipanen ya. Betul. Kan susah gitu ya, susah manennya gitu ya. Jadi saya bingung maksudnya gini. Kalau ini saya praktekkan untuk diri saya sih saya bisa ngadain atau segala macamnya. Tapi kalau untuk meminta orang lain untuk mengikuti saya berarti harus pertama juga harus punya komposter dulu gitu ya. Karena enak gitu ya bikinnya langsung segala macamnya. Tadi kayak punya emas tadi ada saringannya, ada segala macam. Jadi kalau manen itu nggak harus lepas copot dan gitu, dan harus dicuci lah sama kayak gitu Mas. Jadi itu mungkin kendala pertama saya. Saya nggak ngeles karena males ya Mas. tapi itu kendalanya gitu. Jadi itu yang ada di pertanyaan saya, belinya di mana gitu ya, komposternya itu. Apakah murah atau terjangkau atau bagaimana gitu dan terusnya. Kita aja Mas. Baik, terima kasih Kak Desi untuk pertanyaannya. Tapi ada yang mau ditanyakan lagi selama masih ada waktu, silakan ya Kak disampaikan. Nah, mengenai komposter, silahkan cek di toko online. Dulu sih saya produksi. Tapi ternyata makin ke sini saya memilih untuk menjadi seorang edukator saja karena ada hal-hal yang terkait dengan keseharian yang saya perlu prioritaskan. Namun saya sangat berharap kalau bisa berkolaborasi dengan produsen komposter, saya senang banget. Nah ini masih dalam proses, masih belum ada jodohnya. Namun saya sangat menyarankan teman-teman Kak Desi, coba aja cek di toko online, cari komposter ukuran 60 liter atau 90 liter. Yang mana-mana aja itu oke, bagus. Menurut pandangan saya pernah sedikit coba cek, walkthrough, oke, nggak apa-apa. Yang penting dipahami bagaimana cara kerjanya. Karena dengan memahami cara kerjanya, ya komposter atau kompospot atau kemudian apapun metode ngomposnya itu sebetulnya sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Jadi kalau tadi pertanyaannya komposter harganya mahal atau tidak, relatif ya. Saya lagi tergantung investasinya mau berapa. Kalau misalnya itu dirasa terlalu mahal, maka sebetulnya bisa bikin sendiri. Saya punya videonya yang memberikan tips kalau Anda bikin komposter, ini yang perlu Anda siapkan. Misalnya ada saringannya, ada lubang tengahnya, ada lubang untuk kemudian lindinya dan sebagainya. Ini menjadi bagian dari tips-tips yang saya sharingkan di dalam video tersebut. Jadi mahal atau tidak relatif, carinya di mana? Saya sarankan di toko online Kak Desi. Baik, terima kasih Kak Desi. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti silakan bisa di kolom chatting atau nanti kita bisa open mic lagi. Sekarang saya mau ke Kak Dini dari Bandung. Gimana Kak belajarnya selama seminggu ini? Silakan. Lumayan. Lumayan ngumpulin sampahnya jadi lebih rajin. Asik. Gimana? Ada kendala mungkin dalam proses belajar compostingnya? Biar konsisten aja gimana ya? Oh, oke. Nah, saya juga mau tahu Kak solusinya apa kalau biar konsisten. Kalau buat saya pribadi untuk biar konsisten memang akhirnya ada di yang nomor 1 itu Kak, di mindset itu. Karena betul-betul setelah itu 2-7-nya adalah teknis. Saya sangat menguatkan diri saya di nomor 1 ini, di mindset-nya. Karena apa? Saya punya sebuah keyakinan bahwa begitu saya membuang sampah saya ke depan, sampah organiknya, maka ini kecampur terus jadi masalah. Udah, itu aja yang ada di mindset kepala saya. Karena kebetulan saya tinggalnya, kalau teman-teman mungkin membaca
membaca awal mulanya saya melakukan proses composting, saya tinggalnya di rumah yang pinggir jalan besar. Tadi kalau misalnya dengerin kulsum dikit-dikit, weng, itu memang jalan depan rumah saya sudah jadi jalan protokol gitu ya, jadi jalan yang cukup besar. Artinya apa? Tempat sampah saya terekspos, sehingga kemudian bisa diakses sama pemulung dan sebagainya. Nah, teman-teman pemulung ini kebetulan memang mencari rezeki dengan caranya ya, sehingga mereka ya cuma ngambil apa yang mereka butuhkan tapi tidak pakai ngerapiin gitu, karena kan bukan rumahnya. Jadi mereka berantakin doang gitu. Nah, ini yang kemudian akhirnya ya kan saya yang ngeberesin. Nah, dulu kenapa kemudian saya kepengen ngompos ya karena kalau yang begitu saya ngeberesin, saya sendiri yang kerepotan gitu. Aduh, ini sampah bau banget. Waduh, itu wah ada lalat lah, belatung apa segala macam. Karena belum tentu mobil pengangkut sampahnya itu datang rutin. Maksudnya ya seminggu sekali udah bagus gitu. Tapi belum, kadang-kadang ada loh 2-3 minggu nggak datang gitu. Wah, ya luar biasa itu suasana kompleks saya waktu itu. Nah, ini yang kemudian mendorong saya sangat kuat sampai hari ini untuk kemudian jangan sampai ada sisa bahan organik yang ke tempat sampah ke depan. Hanya residu aja di sana. Sisa-sisa yang betul-betul ya udah nggak kepilah lagi dah yang di sana deh. Tapi itu pun kering gitu. Jadi nggak ada lagi sampah organik yang keluar sana. Jadi karena ini begitu kuatnya Kak, ibaratnya saya suatu hari ya, naik turun ya, apa semangat itu naik turun. Ketika lagi turun karena sibuk banget nggak sempat ngompos sampai seminggu bahkan itu kan udah bau banget tuh si sampahnya. Ini pun saya nggak mau buang ke depan. Yang saya lakukan apa? Saya gali tanah. Udah gali tanah, kubur semua, jepret gitu, kasih pol, dah tanam gitu. Jadi saya punya satu sudut tanah yang saya eman-eman gitu ya. Dan artian kalau kemudian sampai saya nggak ngompos, udah semua sampah saya kubur di situ. Namun ya itu akhirnya itu menjadi sebuah dorongan besar di dalam hati dan perasaan saya bahwa semua sampah organik, dan ini yang saya tularkan pelan-pelan ke istri, ke anak, ke ibu, ke keluarga besar saya. Kebetulan saya tinggal tidak hanya keluarga saya, tapi ada keluarga kakak saya, ada sepupu juga di tempat tinggal saya ini. Jadi itu yang pelan-pelan saya tularkan. Pokoknya minimal sampah organik masuk sana ya, gitu. Jangan, karena apa mau diolah? Supaya apa nggak jadi masalah di depan. Oke, sip. Oke, sip. Gitu. Jadi itu akhirnya itu yang kemudian saya tanamkan Kak Dini, sehingga kemudian saya mau nggak mau konsisten. Terus akhirnya apa? Saya pakai baju ini. Ini Motifarmer ini sebetulnya buat saya sendiri Kak, bukan gue sok-sok motivasi nih apa segala macam, motivator dan sebagainya, enggak. Sebenarnya buat saya sendiri karena biar saya ingat bahwa kalau sampah organik sama sampah anorganik kecampur niscaya jadi masalah. Itu Kak Dini kurang lebih. Semoga tidak terlalu menjawab. Maksudnya biar dicari sendiri, maksudnya semangatnya Kak Dini di mana yang bikin konsisten. Oke. Terima kasih. Gimana? Ada lagi yang lain mungkin Kak Dini? Ada yang mau disampaikan? Sebetulnya plus juga ini sih Kak, cari teman seperjalanan. Jadi salah satu tujuan dari saya membuat program belajar composting online, ada grup WhatsApp-nya. Nanti kalau teman-teman memang mau upgrade gitu, dalam artian upgrade masuk ke grup sahabat rumah hijau, itu ya silakan nanti di ujung kebersamaan kita di grup WhatsApp, saya akan memberikan sebuah link untuk tugas gitu ya. Semua foto yang setoran itu 1-7 setorannya saya tunggu. Lalu kemudian kalau saya anggap oke, nanti masuk di grup satunya lagi. Nah, di grup sahabat rumah hijau ini ya kita udah ngobrol lagi aja seputar composting, urban farming, saya sharing-sharing informasi, terima sharing dari teman-teman juga. Jadi ada komunitas lanjutannya setelah program belajar composting online ini. Kalau ini kan cuma ya dari sekarang 4 minggu lagi ya. 4 minggu lagi baru kemudian saya tutup grupnya. Nah, bagi teman-teman yang mau lanjut, ada grup lanjutannya, tapi ada syaratnya. Jadi silakan diisi formnya, tapi nanti baru saya sharekan menjelang grupnya selesai. Karena saya berpikir dalam waktu sebulan sebenarnya cukup untuk teman-teman melakukan praktek dan mendapatkan feedback. Ya, jadi misalnya katakanlah mungkin teman-teman lagi praktek gitu, terus kok gini sih Mas gitu, kok ini apa yang terjadi segala macam. Nah, coba mana fotonya, coba sharingkan supaya kemudian kita bisa dapat input, bisa kasih feedback, dan kemudian siapa tahu bisa jadi proses compostingnya jadi lebih menyenangkan karena sebetulnya semua sudah ada solusinya. Begitu Kak Dini. Silakan Kak Desi, kali ini ada yang mau ditanyakan lagi, kita masih punya waktu untuk sharing-sharing mungkin sekitar 10 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan seputar proses composting? Monggo Kak Desi, silakan. Ya, apa namanya, bau nggak Mas? Apa itu? Sampahnya kan sampah ditutup gitu ya, Ya.
ya, memang ditutup gitu, tapi Ya, di prosesnya bau nggak sih gitu? oke, Atau kalau saya pernah dengar, berarti kalau sampah itu masih bau, berarti ada yang salah gitu. Karena oke, komposnya itu harus tidak berbau, ya, gitu Mas. oke. Disclaimer dulu ya, Kak Desi ya. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Yang namanya organik pasti bau. Bahkan mau buah-buahan yang harum sekalipun gitu ya. Ibaratnya kita cuma ngolah nanas doang gitu atau ngolah kulit jeruk doang, akhirnya bau juga. Karena apa? Karena namanya sampah organik pasti bau. Nah, bagaimana caranya supaya kemudian kita bisa meminimalisir baunya ini? Makanya kemudian ada namanya tips yang kelima itu, di keluar kelima, yaitu apa? Siapkan penggembur. Jadi kalau sampai baunya itu menyengat, atau sudah tercium dari jarak jauh, misalnya nih embernya masih di sono nih kayak masih sekitar 5 meter, tapi kok baunya udah sampai rumah ya, itu tandanya sampahnya terlalu basah. Itu biasanya sampahnya terlalu lembab, makanya kita perlu punya penggembur. Penggembur supaya kemudian si sisa bahan organiknya itu tidak basah, tetapi lembab. Ketika lembab, dia akan berproses dengan lebih baik ketimbang dia basah. Suatu hari begini, Kak Desi, Kak Dini, saya pernah bukan nengok sih, waktu itu saya mengantar komposter ke adik kelas saya, terus dia pesan di daerah Tangsel, kalau nggak salah, saya ke sana, terus ternyata dia sudah praktek, Kak. Dia sudah praktek melakukan proses kompos, tapi dengan apa yang dia pikirkan gitu ya, sesuai dengan mungkin otodidak cari info segala macam, dia pakai ember cat, yang kemudian udah tumpuk aja di situ sampahnya semua, Kak. Tumpuk, terus wih ada komposter nih gitu, iya bang coba bang dilihat bang gitu, aku begitu saya lihat belum buka embernya saya udah wah ini aromanya mantap nih gitu. Begitu saya buka bener ternyata memang karena dia hanya ditumpuk-tumpuk saja, Kak, tidak dikasih saluran pembuangan buat pupuk cairnya gitu ya, dan akhirnya yang terjadi apa, sampahnya lembab saja dan bahkan basah. Begitu saya gali, yang atasnya sih sudah agak terurai, sudah agak menggelap. Begitu saya gali sedikit pakai sendok kayu waktu itu, yang di dalamnya apa, Kak? Sampahnya masih tetap sampah. Misalnya apa? Waktu itu saya lihat kayaknya apa ya? Kayak kulit jeruk itu masih kulit jeruk gitu. Terus kemudian kulit pisang masih kulit pisang. Jadi betul-betul sampah itu ketika dia basah, dia tidak terurai. Dia tidak terkompos. Makanya kita perlu mengurangi kelembapan dan kebasahan itu dengan menggunakan penggembur. Jadi ya kalau Kak Desi bertanya, pasti akan ada baunya? Pasti ada baunya. Makanya kita siapin penggembur supaya kalau baunya muncul, udah kasih penggembur aja, Kak. Kasih serbuk gergaji gitu, kasih daun kering yang kalau Kakak remes sudah hancur. Nah itu, kasih serbuk-serbuk seperti itu sehingga kemudian dia akan menyerap kebasahan, terus akhirnya tidak akan menimbulkan bau lagi dengan intensitas yang tinggi ya. Jadi pasti bau ada. Bau itu pasti terjadi. Sangat wajar. Tinggal pertanyaannya adalah mau seberapa kuat dan mau seberapa lama. Kalau mau tidak terlalu kuat dan cepat baunya, supaya katakanlah nggak harus seminggu bau terus, tapi cukup 1 hari bau saja, nah itu. Gunakan penggembur supaya kemudian sampah Anda jadi lebih terkendali dan nyaman untuk dikompos. Begitu, Kak Desi. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Jadi Mas, jadi pertamanya kita harus punya bahan dan alat itu berarti wajib banget ya disiapin dulu baru mau composting gitu. Jadi jangan alangkah sampai baiknya, cuma alangkah baiknya. jangan doang gitu ya. Ya, Thank you, Mas. sip. Ya, sudah tinggal praktek aja sih Kak Desi, karena kan dari langkah 1 sampai langkah ke-8-nya sudah diketahui. Ya, apalagi nanti sudah ada e-book-nya, dan keluarnya sebenarnya bisa dibaca-baca lagi, atau kemudian mau videonya ini disaksikan ulang lagi juga bisa sebetulnya. Tinggal kemudian monggo Kak Desi menentukan metode mana yang paling bagus. Jadi misalnya saya nggak tahu nih, Kak Desi di Bogor, apakah kemudian tanahnya masih cukup banyak? Ibaratnya ya kita nggak usah nunggu alatnya nyampe dulu, Kak. Mendingan sudah mulai, tapi pakai metode yang paling sederhana, yaitu apa? Lubang organik. Gali lubang aja. Gali lubang, katakanlah, yang penting sampahnya terkubur, kasih mol sedikit, kubur, tutup. Jadi kalau misalnya saya coba sharingkan sedikit ya, misalnya contohnya, Oke, misalnya kakak punya bagaimana ini ya?
Saya kakak punya tanah kurang lebih segini nih kak, sepetak gini ya. Nah, terus kemudian kakak gali lubang di sebelah sini. Udah gali lubang di sini, terus tutup di hari pertama. Di situ nanti gali lubang lagi di sini kak besoknya. Udah habis itu tutup lagi. Gali lubang lagi di sini kak. Terus sampai kemudian katakanlah sampai ketemu di hari yang ke-9 gitu ya kak. Sampai hari yang ke-9 kakak gali-gali lubang di sini. Nah, hari ke-10 kakak gali lagi kak di tempat yang selanjutnya, apa di tempat yang pertama, gali lagi di sini. Nanti hari ke-11-nya gali lagi di sini. Terus begitu. Nanti lama-lama biasanya ketika kakak menggali lubang yang pertama, itu nanti kemudian kakak bisa melihat, sampahnya sudah terurai, sampahnya sudah menyusut, bahkan bisa jadi menghilang gitu ya, karena apa tercampur. Mungkin yang tersisa tinggal kulit telur, tulang-tulang ayam yang bagian kaki gitu yang tidak mudah terurai. Nah, itu yang kemudian bisa dilakukan di awal Kak Desi. Kalau kakak ada lahan untuk menggali seperti ini. Jadi saran saya sebetulnya tidak perlu menunggu alat. Kalau kemudian jangan sampai kemudian karena menunggu alat terus jadi nggak ngompos-ngompos. Ibaratnya juga kalau misalnya kakak menggunakan metode kompos pot, itu pun juga sebenarnya salah satu yang paling simpel. Kayak tadi kakak bilang kakak punya ember. Nah, embernya dimodifikasi kak jadi kompos pot. Contohnya potnya atau ember gitu ya. Nah, misalnya ini atau ember, secara prinsip pastikan ini dilubangi, ya ternyata nggak bisa. Jadi pastikan ini dilubangi, ya di bagian bawahnya ini dilubangi, ya diberi lubang, sehingga kemudian dia jadi seperti pot itu. Nah, secara teknis lapisan pertama adalah lapisan yang berisi tanah. Nanti habis itu setelah ini diisi tanah, baru kemudian lapisan keduanya adalah sampah organik yang sudah dicampur mol dan penggembur kak, kalau bisa. Sampah. Nanti kalau kemudian habis setelah itu kakak kubur lagi, kubur pakai tanah lagi di sini dikubur. Begitu udah kekubur, kalau masih ada ruang, nah ini kakak bisa tambahkan lagi nih sampah yang berikutnya. Sampah, baru kemudian yang paling atas kakak kubur. Dah, tinggal setelah itu apa yang kita lakukan? Kita buka kompos pot lagi yang baru. Nanti buka lagi yang baru. Nanti buka lagi yang baru. Sampai kemudian sekitar 10-14 hari baru kakak cek. Yang di yang pertama ini. Yang pertama ini baru dicek, kemudian lihat hasilnya. Boleh diaduk-aduk juga, dicek setelah 3-4 hari untuk kemudian lihat hasilnya. Monggo silakan. Nah, saya hanya ingin menyampaikan ke Kak Desi bahwa langsung mulai aja dengan apa yang kakak punya. Makanya kemudian di dalam belajar composting online ini saya tidak dalam tanda kutip mengagung-agungkan satu cara. Justru dari semua cara ini, mana yang cara yang paling cocok dengan yang bisa kakak lakukan saat ini juga gitu. Yang bisa kakak lakukan secepat mungkin. Karena sebetulnya sampah organik itu akan selalu datang tanpa bisa kita cegah. Pasti akan ada sampah organik setiap hari selama kita masih hidup. Begitu ya Kak Desi dan Kak Dini ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bahwa tentu kalau sudah ada komposternya akan jauh lebih asik, lebih seru gitu ya, sebagaimana saya sudah lakukan. Namun kalau itu tidak ada, tetap berjalan mengompos Kak, dengan metode lubang organik, dengan metode kompos pot yang harusnya secara peralatan jauh lebih mudah dan jauh lebih simpel. Begitu Kak Desi, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk langsung action saja. Silakan Kak Dini, ada yang mau disampaikan? Saya udah praktek yang kompos pot itu ya, Mas. Cuma tekniknya ini sebelumnya kan saya pernah coba juga, terus berhasil. Oh ya, nah, saya cobanya jadi tanah kompos yang udah jadi dicampur sama sampah organik yang saya sisa hari itu masak yang masih segar. Aduk. Bagus. Tuh. Biasanya sih kalau untuk wadah itu bisa 3 kali saya bisa ngisi sampah. Mantap. Nanti baru 21 harinya baru dipanen. Itu bisa ya? Bagus banget, bisa Kak. Sudah benar itu Kak, sudah benar. Selama ini sudah ditambahkan mol belum Kak? Yang sebelumnya? Yang untuk kompos pot itu saya nggak pakai mol. Jadi karena udah pakai kompos yang jadi, ya udah dari kompos yang sudah jadi itu diurainya. Bakterinya dari situ semua. Boleh. Gimana kalau gitu?
Oh, Kalau bisa. kalau boleh saya kasih saran, tetap dikasihkan mol, Kak. Karena biasanya berdasarkan apa yang saya ketahui, yang saya Ah, lihat dari fenomena kompos atau pupuk organik atau hasil kompos itu biasanya dia sudah cukup alum. Alum itu apa ya? Si chefnya udah capek, kurang lebih. Ini sih analoginya saya aja ya. Jadi dia sudah mencapai sebuah titik keseimbangan baru sebetulnya si kompos ini yang lama. Nah ini yang kemudian ketika ditambahkan bahan baru, kan ini bahan seger nih. Nah si yang ada di sini mungkin jumlah organismenya tidak cukup kuat atau tidak cukup banyak untuk mempercepat proses yang di atas. Bukan berarti tidak terproses ya kan? Akan terjadi proses duplikasi sebetulnya. Si bakteri ini akan membanyak juga untuk kemudian dia mengolah sampah yang di atas. Namun kalau kakak tambahkan mol, ini akan mempercepat proses yang di atasnya. Ini yang akan kemudian membuat katakanlah ya proses kompos selama 21 hari itu akan jauh lebih matang berdasarkan pengalaman saya dan kemudian melihat hasil dari teman-teman yang melakukan di batch-batch sebelumnya. Jadi coba Kak, dilakukan seperti itu. Jadi kasih mol aja, nggak usah banyak-banyak, dikeceretin aja kalau bahasa Jermannya mah. Tinggal dikeceret-keceretin aja. Sekedar ada aja sih molnya. Begitu Kak Dini. oke. Sip. Ditunggu foto-fotonya ya Kak Dini ya, supaya kemudian teman-teman di grup terinspirasi untuk Udah kemudian. saya kirim sih. Gimana Kak? Udah saya kirim. Wih, mantap. Nanti kita cek, kita lihat. Luar biasa. Silakan, Ya, mungkin berarti kita masih punya waktu 8 menit. Ada yang mau disampaikan lagi atau mau ditanyakan, mumpung kita masih bisa ketemu. Silakan Kak Desi. Iya, itu Mas, maaf ya, Ya. ini maaf banyak tanya. Nggak apa-apa, mumpung cuma berdua, privat kita. Kalau sampah basah itu kan punya gas ya, gas yang akan keluar gitu. Betul. Kalau di penampungan sampah itu ada yang bisa sampai meledak gitu Mas. Benar banget. Nah, itu aman nggak Mas kalau pakai pot kayak tadi itu? Sangat aman. Karena apa? Karena organik Kak. Organik aja ya. Kenapa sampah kita yang ada di TPS-TPA bisa meledak? Karena dia tertutup di antara aneka sampah-sampahan organik. Jadi yang bikin dia nggak bisa keluar itu bukan sampah organiknya, tetapi ada plastik, ada kertas, ada besi, plastik terutama ya. Plastik yang kemudian ketemu plastik ini kan ketika basah, dia jadi kayak nempel ya kan. Udara nggak bisa keluar. Ini yang kemudian menjadi sumber ledakan itu. Tapi kalau kemudian modelnya kompos pot yang isinya hanya organik, maka sebetulnya tetap ada pori yang akan keluar gitu. Kalau misalnya kakak nanti suatu hari punya komposter, kakak akan melihat bahwa proses di dalam komposter itu panas. Jadi ketika tutup komposternya dibuka, itu biasanya ada embunnya. Makanya kenapa sampah kita tidak boleh basah banget. Karena dia pasti basah. Dengan proses yang panas ini, dia akan membasahi sampahnya. Itulah sebabnya makanya saya menyarankan buat sahabat semua untuk memastikan punya penggembur. Supaya apa? Kalau dia aromanya terlalu kuat, kasih penggembur. Kalau dia belatungnya kebanyakan, kasih penggembur. Supaya apa? Supaya kemudian dia seimbang lagi. Ketika dia seimbang, dia akan melakukan proses compostingnya dengan baik. Jadi kalau ditanya amankah, gasnya aman. Karena apa? Dia pasti akan terlepas melalui pori-pori organik itu. Kecuali kakak tutup pakai plastik gitu, nah itu bahaya, itu bisa ngembung gitu. Sama kayak mall kan, kalau mall ketika kita bikin di awal, 2-3 hari itu, wah gasnya banyak sekali. Memang kurang lebih seperti itu prosesnya. Itu yang kemudian perlu kita pahami, dan terima kasih pertanyaannya Kak Desi. Tapi sesungguhnya aman kalau hanya sampah organik saja. Begitu Kak Desi. Apalagi kita masih punya 5 menit, silakan. Oke, kalau misalnya cukup, teman-teman semua, Kak Desi dan Kak Dini, dan sahabat semua yang menyaksikan rekaman ini, saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di Kulzum sore hari ini, dan silahkan sampaikan ya di grup WhatsApp, manfaatkan untuk menyampaikan apapun yang ingin teman-teman konsultasikan, termasuk baik ketidakberhasilan, apalagi keberhasilan ya. Misalnya Kak Dini tadi udah cerita, aku sudah berhasil, sharingkan supaya kemudian teman-teman, karena di program belajar composting online ini saya melihat teman-teman itu masuk melalui titik awal yang beragam. Ada yang sudah melakukan, ada yang belum pernah melakukan sama sekali. Sehingga ketika teman-teman yang sudah melakukan terus mereka berbagi apa yang sudah dilakukan, itu buat teman-teman yang belum pernah melakukan jadi terinspirasi gitu. Oh, ternyata nggak cuma Mas Andito aja yang bisa ya, ternyata yang lain juga bisa. Itu yang kemudian makanya saya kemudian lebih senang program belajar composting online ini dilakukan secara
bersama-sama. Tadinya kan saya one on one kan, misalnya saya sama Kak Desi aja, saya sama Kak Dini aja. Lama-lama kok kemudian presentasi keberhasilannya ternyata lebih besar kalau kemudian kita melakukannya bersama-sama. Nah ini yang kemudian saya ingin hadirkan di grup. Silakan teman-teman, apapun prosesnya, apapun pertanyaannya, sekali lagi there is no such a silly question gitu ya, tidak ada pertanyaan bodoh gitu. Yang aneh malah justru kalau nggak nanya, karena nanti nggak dapat jawabannya. Jadi sampaikan aja, tanyakan saja apapun yang teman-teman ingin tanyakan seputar proses composting, dan tentu saya mengharapkan dipraktekkan supaya apa? Supaya muncul pertanyaan, supaya muncul kesimpulan bahwa itu bisa dilakukan, bahwa ini tidak bisa saya lakukan, kok begini, kok begitu. Itu yang kita tunggu. Dan silakan manfaatkan kebersamaan kita selama 4 minggu ke depan, siapa tahu bisa memberikan sebuah wawasan yang luar biasa buat teman-teman semua. Wah, Kak Dini silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, dulu nanti aja. Aman ya Kak? Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Dini dan Kak Desi untuk kebersamaannya di sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan aplaus dulu buat teman-teman peserta belajar composting online batch ke-18 ini. Terima kasih sudah membersamai dan sudah hadir di dalam program belajar composting online. Pastikan teman-teman memanfaatkan semua hal-hal yang sudah disampaikan di dalam grup, dalam bentuk keluar, dalam bentuk full Zoom, dalam bentuk e-book-nya nanti, dan manfaatkan kebersamaan kita selama 4 minggu ke depan untuk terus berinteraksi seputar proses composting yang teman-teman lakukan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang berpuasa dan sedang menjalankannya. Ya, puasa adalah sebuah perbuatan atau kata sebuah ibadah yang kok ya semua agama itu menyarankan puasa gitu ya, karena memang ternyata puasa ada kandungan di dalam membantu kita lebih menahan diri. Termasuk di dalam hal composting, kita juga akhirnya menahan diri kan. Belajar menahan diri untuk apa? Untuk tidak membuang sampah organik kecampur sama sampah organik. Menahan diri kita untuk kemudian, ya katakan tadi kalau katanya Kak Dini, merasa perlu konsisten, gimana caranya? Ya, puasa kan juga pertanyaan begitu, gimana cara kita bisa tetap konsisten menjaga diri kita tetap dalam kondisi puasa sampai waktunya berbuka, itu kan juga ada tips triknya. Dalam mengompos pun kurang lebih sama. Temukan alasan terkuatnya, temukan komunitasnya. Lalu kemudian terus-menerus upgrade dan belajar, karena di sana nanti kita kemudian melihat bahwa apa yang kita lakukan ternyata bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi buat kepentingan dan lingkungan yang lebih besar lagi. Terima kasih sahabat semua atas kebersamaannya. Sampai kita ketemu di grup WhatsApp. Dan salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Desi, Kak Dini. Ya.